Diceritakan setelah Begawan Wisrawa memenangkan sayembara, Jamu Mangli sangat marah. Ia menantang Wisrawa dan akhirnya Jamu Mangli tewas oleh panah Wisrawa, dan Jamu Mangli mengutuk bahwa anaknya kelak akan mati seperti dirinya yang terkena panah sampai terbelah-belah, hancur badannya. Dan Dewi Sukesi sama Wisrawa berdebat. Diceritakan Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi berdebat karena yang memenangkan sayembara Adhisasar Jendra Wisrawa harus menjadi istri Dewi Sukesi, tetapi Wisrawa menolak karena sebenarnya mengikuti sayembara itu karena untuk anaknya Prabu Danaraja. Tetapi Dewi Sukesi tetap memaksanya. Dan kalau di cerita pewayangan lakon Rahwana lahir, Dewi Sukesi dan Begawan Wisrawa waktu mengajarkan sastra Jendra, mereka kemasukan oleh Batara Guru dan Batari Durga, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bercinta. Akhir dari itu, beberapa bulan kemudian Dewi Sukesi hamil. Anak pertama mempunyai kepala 10, diberi nama Rahwana atau Dasamuka. Kelahiran Rahwana sangat membingungkan. Untuk menyusui itu, Prabu Sumali menyuruh pasukannya untuk mencari ibu-ibu susu, 10 ibu yang bisa menyusui Rahwana karena kepalanya ada 10. Berangkatlah para prajurit alangkah mencari ke desa-desa, mencari ibu-ibu yang baru melahirkan, dan dibawalah mereka sama anaknya untuk menyusui putra Begawan Wisrawa yang bernama Rahwana yang berwujud raksasa. Setelah sampainya di negara Lengka, mereka untuk disuruh bersih-bersih dan untuk menjaga mereka susunya agar bisa sehat. Dan setelah itu mereka disuruh menyusui Rahwana dengan mata tertutup dan tangan diikat. Mereka tidak boleh tahu karena yang disusui itu adalah anak raksasa yang kepalanya 10. Tuan Putri Dewi Sukesi tidak ingin 10 ibu susu ini melihat dan menyentuh bayi-bayinya.
Yang dibutuhkan air susu bukan yang lain. Jangan terlalu kuat mengikat. Biji mata tertekan. Akan kuusahakan selonggar mungkin, asal tidak melorot meninggalkan mata kalian. Kami tidak akan coba melorotkan tutup mata ini. Apa tidak mungkin bukan bayi yang menyusui di punting susu kami? Terdengar suara keraguan dari sudut yang lain. Maksudmu? Sudah, jangan berpikir yang tidak-tidak. 10 bayi raja membutuhkan 10 puting susu. Itu yang dibutuhkan, air kehidupan yang menyembur. Baiklah, kukira semua sudah cukup jelas. Lakukan dengan baik. Mari kuantar satu persatu ke ruangan peraduan Tuan Putri. Ingat, walaupun sudah diikat, kalian tidak boleh mencoba menyentuh. Kalian terus menerus dalam pengawasan. Tugas kalian hanya memberi anak-anak itu susu sampai ke 10 anak itu selesai menyusui. Begitu selesai, kalian akan dibawa keluar dari kamar permaisuri, tempat anak-anak itu kalian susui. Kalian akan dibawa ke kamar kalian masing-masing untuk menyusui anak kalian. Begitulah seterusnya sampai putra raja selesai menyusui. Saat mereka mulai disapih. Beberapa lama kami diperlakukan seperti itu. Kan sudah kubilang sampai putra raja disapih. Itu cukup lama. Semakin lama semakin banyak keping emas yang kalian tabung. Di akhir sapih, sepasang kerbau akan dihadiahkan kepada kalian untuk dikembangbiakan. 10 ibu pilihan istana akhirnya selesai menyelesaikan beban Sukesi dengan sempurna, mengantar Rahwana lepas dari ketergantungan pada ibu susunya. Sukesi memanggil ibu-ibu susu anaknya ke tempat pertemuan istana. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ibu-ibu susu anaknya itu. Tanpa pengabdian mereka ke 10 anaknya tentu tidak bisa berkembang. Sukesi menyediakan beberapa keping emas untuk mereka masing-masing yang mendapat sepasang kerbau untuk diternakan. Mereka diantar pulang oleh para prajurit kerajaan sampai pintu gerbang istana. Di luar pintu gerbang istana telah menunggu suami mereka.